Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama saya Eka Perwanti dengan materi kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Oke, aturannya apa saja? Yaitu bisa aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, atau kombinasi. Dalam video ini kita akan membahas yang bagian satu dulu ya, tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Oke, contoh dari aturan penjumlahan, contoh soalnya seperti ini. Misalnya, ayah memiliki beberapa kendaraan, yaitu 2 motor dan 1 mobil. Ayah akan pergi bekerja menggunakan kendaraannya. Berapa banyak cara ayah pergi menggunakan kendaraannya? Kalau di sini berarti ayah sebetulnya hanya butuh 1 kendaraan untuk pergi bekerja. Tidak mungkin ayah menggunakan 2 atau 3 kendaraan sekaligus. Jadi ayah pergi ini kalau tidak menggunakan motor yang pertama, berarti menggunakan motor yang kedua atau menggunakan mobilnya. Maka banyaknya cara ayah pergi menggunakan kendaraannya adalah 3 cara. Kita jabarkan 3 ini dapat dari mana? Oke, ini didapatkan penjabarannya yaitu dari 2 ditambah 1. 2 ini adalah banyaknya motor, berarti ada 2 cara ayah memilih menggunakan motor, dan 1 adalah banyaknya mobil. Jadi hanya dijumlahkan saja ya kemungkinannya, menggunakan motor itu 2, menggunakan mobil itu 1. Jadi banyaknya cara ayah pergi di sini ada 3. Oke, sekarang tentang aturan perkalian. Contoh yang pertama, di sini Aska berencana pergi ke acara ulang tahun Andi. Untuk itu Aska sudah siap nih, udah memilih 3 baju dan 2 celana yang akan dipakai. Ada berapa banyak kemungkinan penampilan Aska? Oke, misalnya ini ya baju yang sudah dipilih, baju dan celana yang sudah dipilih. Ini misalnya baju yang pertama, ini celana yang pertama, baju yang kedua, celana yang kedua, dan baju yang ketiga. Kalau kita pasang-pasangkan ya celana dan bajunya, maka akan mendapatkan seperti ini ya, ada 6 macam penampilannya. Oke, kalau kita perhatikan dari 1 baju ini baju yang sama akan mendapatkan 2 macam penampilan karena di sini dipasangkan dengan celana yang 1 dan celana yang kedua. Ini juga bajunya ada 3. Ini bajunya ada 3 ya. Oke, jadi 3 kali 2 6 ya. Oke, sesuai dengan gambarnya jumlahnya ada 6. Jadi kesimpulannya bagaimana? Banyak penampilan Aska itu tadi ada 6. 6 itu dari mana? Kita melihat di sini banyaknya baju ada 3 ya. Jadi pemilihan baju kemungkinannya ada 3. Kemudian celana yang dipilih tadi ada 2, maka kemungkinannya ada 2. Kita kalikan saja. Maka hasilnya 6. Oke. Kemungkinan baju dikalikan dengan kemungkinan celana. Kemudian contoh yang kedua tentang aturan perkalian, ini ya. Ini yang sering ada dalam soal. Misalnya disediakan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan membuat bilangan ratusan dari angka yang disediakan tadi. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat jika bilangan ratusan itu ganjil, jika bilangan ratusan itu ganjil dengan angka yang berbeda, jika bilangan ratusan itu lebih dari 500 dengan angka yang berbeda. Aturan perkalian ini sering disebut juga dengan aturan pengisian tempat. Jadi kita membuat tempat untuk diisi. Tempatnya biasanya kita berupa kotak ya, kita membuat kotak. Oke, dari soal ini kita akan membuat bilangan ratusan. Berapa kotak yang perlu kita buat? Ada 3. Kenapa ada 3? Kita tahu bahwa bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka, maka kita membuat 3. Untuk memudahkan kita cara berpikir, maka kita menggunakan konsep dari
nilai tempat ya, bahwa angka yang di belakang ini, kotak yang di belakang ini berarti maksudnya akan menempati nilai satuan, yang di tengah ini akan menempati nilai puluhan, yang di depan ini akan menempati nilai ratusan. Jadi kalau kita akan membuat bilangan puluhan bagaimana? Berarti kita hanya membutuhkan 2 kotak. Kalau membuat ribuan, berarti kita butuh membuat 4 kotak. Oke, bagaimana penggunaan pengisian kotak ini? Nah, kita coba ya dari yang menyusun atau membuat bilangan ratusan ganjil. Kita membuat 3 kotak. Oke. Kotak ini akan berisi angka-angka ya. Angka-angka ini mewakili atau merepresentasikan dari banyaknya kemungkinan angka yang bisa dijadikan pada digit masing-masingnya. Oke, kita tahu bilangan ratusan itu ganjil dari mana? Misalnya kita tahu 234, oh itu genap. 235 itu ganjil. 123 itu ganjil. Kita tahu dari mana? Dari digit satuannya. Berarti kita harus mengisi digit satuannya terlebih dahulu. Ya, kita isi terlebih dahulu dengan apa? Yaitu dengan angka ganjil agar bilangan ratusan itu menjadi ganjil. Oke, ini harus diisi oleh bilangan ganjil. Kita harus melihat dari angka yang disediakan. Ada berapa angka ganjil yang disediakan di sini? Ada 5 ya, kalau kita lihat di sini. Angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Ada 5, berarti ada 5 kemungkinan angka yang bisa digunakan untuk dijadikan digit satuan. Kita isi di sini ada 5 kemungkinan. Oke. Kita isi kalau sudah seperti ini, kita boleh isi dari tengah, boleh isi dari depan ya. Terserah kita. Oke, sekarang ada berapa angka yang bisa kita gunakan untuk dijadikan bilangan, misalnya ratusan dulu kita isi. Semuanya bisa ya, dari 1 sampai 9 bisa. Berarti kita isi ini dengan 9. 9 angka ini bisa digunakan untuk ratusan. Kemudian yang digunakan untuk puluhan bagaimana? Sama ya, bisa semua digunakan sebagai digit puluhan. Jadi ini juga diisi dengan 9. Oke, kita sudah isi semua kotaknya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal mengkalikan angka-angka di dalamnya. 9 kali 9 kali 5. Maka didapatkan 405 bilangan ratusan ganjil yang dapat dibuat. Kita akan melihat perbedaannya dengan yang B jika bilangan ratusan itu ganjil dengan angka yang berbeda. Langkah yang pertama sama, kita buat 3 kotak. Sama juga kita isi dulu bagian digit satuannya dengan angka ganjil. Angka ganjil yang disediakan itu tadi ada 5, maka kita isi di sini dengan 5. Nah, sekarang tadi kan digitnya ada 1, ada angkanya 1, 3, 5, 7, 9, ada 5. Sekarang kita akan mengisi misalnya bagian ratusannya lagi ya. Oke, angka yang berbeda itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau 111 itu tidak boleh ya, karena satunya dipakai 3 kali. Jadi nggak berbeda kan angkanya, 1, 1, 1 sama. Kalau 113 itu juga tidak boleh, karena satunya kita gunakan 2 kali, 1, 1, 3. Jadi angkanya benar-benar harus berbeda. Oke, ini berisi 5 kemungkinan. Misalnya yang kita pilih adalah angka 1 yang kita gunakan untuk yang bagian digit satuan. Berarti berapa totalnya yang tersisa angka yang disediakan? Ada 8 ya, berarti yang bisa digunakan menjadi digit ratusan ada 8. Oke, ada 8 pilihan. Sekarang misalnya kita pilih angka 2 yang akan kita jadikan digit ratusan. Berarti berapa yang tersisa? Tinggal 7. Biasanya kalau angka yang berbeda itu identiknya dia angka yang disediakan
akan semakin berkurang. Sehingga di sini 8 kali 7 kali 5 ada 280 bilangan ratusan ganjil dengan angka yang berbeda. Oke, kita akan coba lagi dengan yang C. Bilangan ratusan lebih dari 500 dengan angka yang berbeda. Bilang ratusan kita buat 3. Nah, kita tahu bilangan ratusan itu lebih dari 500 bagaimana? Pastinya kita bisa melihat dari digit ratusannya ya. Digit ratusannya itu harus 5 dan lebih besar dari 5. Oke, jadi kita isi dulu bagian ratusannya. Angka yang lebih besar sama dengan 5. Berarti 5 boleh ya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lihat di sini berarti ada 5 kemungkinan. Oke, angkanya berbeda. Berarti misalnya kalau kita pilih seperti tadi ya, kita gunakan misalnya sekarang berbeda, yang kita gunakan adalah angka 9. Maka yang bisa kita gunakan untuk digit yang puluhan adalah ada 8 ya. Iya, dari 9 sudah dipakai 1 dengan 8. Kemudian dari 8 sudah digunakan 1, tinggal 7. Oke, maka di sini 5 kali 8 kali 7 ada 280 bilangan ratusan lebih dari 500 dengan angka yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal yang dengan menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, misalnya ini ya, gambar jalur dari kota A ke kota D. Yang ditanyakan, berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D. Kalau kita melihat di sini ya, dari kota A ini sudah bercabang, bisa melalui B, bisa melalui C. Tapi tidak mungkin dong kita melalui keduanya langsung, melalui B juga, melalui C juga. Nah, jadi ini jalurnya kita pecah menjadi 2. Ada yang melewati kota B, nah gambarnya seperti ini. Ada yang melewati kota C, seperti ini ya gambarnya. Oke, kita melihat yang melewati kota B terlebih dahulu. Berapa banyak jalurnya? Ini berarti dari A ke B, dari B ke D butuh berapa kotak? 2 ya. Untuk dari A ke B kita ada berapa jalur? Di sini ada 4. Berarti ada 4 pilihan jalur. Dari B ke D ada berapa? Ada 3. Oke, jadi ada 12 jalur untuk A ke D melewati B. Sekarang melewati C, berarti sama ya, butuh 2 kotak. Dari A ke C ini butuh 3. Dari B ke C, dari C ke D, maaf, butuh 3 juga. Jadi ada 9. Nah, jadi berapa banyak jalur dari kota A ke kota D? Kita jumlahkan ya, yang melewati B berapa, melewati C berapa. Jadi 12 ditambah 9 maka terdapat 21 jalur. Oke, kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.